Dia itu yang secara zahir itu awal muncul daripada penyakit itu gara-gara makanan. Gara-gara makanan. Padahal Rasul itu pernah mengingatkan kepada kita, kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Makan apa saja boleh sebenarnya, yang penting halal. Tapi jangan berlebihan. Walaupun misalnya sehat, makanan sehat, pian makan, tapi banyak pian makannya sampai kenyang. Rasulullah itu tidak pernah makan sampai kenyang dan tidak pernah makan sambil bersandar. Kenapa? Tahu bahaya, bisa jadi penyakit. Dan tidak pernah makan sambil berdiri. Rasulullah kalau makan selalu makan dikunyah sebanyak 25 kali ataupun 40 kali baru ditelan. Jadi betul-betul halus. Akhirnya apa? Tidak jadi penyakit. Nah, kalau kita kan tidak makan langsung dikerawuh. Langsung tangan-tangan nih. Kadang tidak usah duduk, langsung makan, minum. Terus lihat makan sehat ini, sayur-sayuran, daging sehat. Tapi berlebihan. Saya kalau makan ini sehari sekali aja, sekali tapi langsung sak gunung. Jadi penyakit. Kulu washrabu wala tusrifu, kata Rasulullah. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Makan sedikit. Kalau sudah sebelum kenyang berhenti. Kalau misalnya kepingin lagi, ya nanti lagi. Jangan terlalu kenyang. Kenyang bikin malas, bikin ngantuk. Ngantuk. Akhirnya kalau sudah ngantuk, mau majelis malas, mau sholat berjamaah malas, mau ngapa-ngapain malas, kerja pun juga malas. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu bersedekah. Sedekah tadfa'ul bala. Sedekah ini bisa menghindarkan daripada bala diri kita ataupun keluarga kita. Sedekahlah walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Meskipun sedikit, kenapa? Karena yang sedikit itu lebih banyak daripada nggak sedekah sama sekali. Yang sedikit itu lebih banyak daripada nggak sedekah sama sekali. Sekarang misalnya sedekah 10.000, istiqomah 10.000 nggak masalah. Ini bagus, disenangi sama Rasulullah SAW. Tapi misalnya biar sekali langsung banyak, sudah itu sekali seumur hidup, waduh, ya sama aja. Walaupun banyak tapi tidak bisa istiqomah. Karena dikatakan sedekah tadfa'ul bala. Pian mau pergi sedekah, pian mau keluar sedekah. Khususnya yang disunahkan ini ketika pian pertama kali bangun di ba'da subuh, setelah salat subuh dianjurkan untuk sedekah, untuk perlindungan dan penjagaan kita selama 1 hari. Kita dianjurkan untuk sedekah. Bisa juga untuk penglaris. Katanya orang itu penglaris kalau dalam dagangan. Misal kita jualan, dikasih potongan harga terhadap orang yang pertama kali beli di toko kita ataupun di warung kita, sebagai penglaris. Dan dikatakan juga orang yang sedekah, orang yang sedekah ini Pak, sama dengan pahalanya itu ngeluarkan sedekah. Dia itu ngeluarkan sedekah, itu dia ini mengeluarkan dari tangannya untuk bersedekah. Itu berarti dia ini telah melewati 70 godaan setan. Sama dia ini perang terlebih dahulu melawan setan. Karena tidak gampang. Orang sedekah tidak gampang. Banyak yang tahu keutamaannya. Tapi kadang mau mengeluarkan ini berat. Ya
Allah, buat anak saya ya apa, buat istri saya, terus nanti saya kalau punya cucu, terus nanti anak turun saya ya apa, saya ini punya keluarga banyak, akhirnya tidak jadi sodako. Ini makanya kata Nabi, orang yang sodako itu dia itu telah berperang melawan 70 setan. Telah berperang melawan 70 setan. Kalau pian bisa sodako, berarti pian itu telah mengalahkan 70 setan. Sama dengan berkelahi dengan 70 setan. Ada kisah seorang syekh ketika menyampaikan daripada hadis ini, jika kita mengeluarkan sodako, maka kita telah mengalahkan daripada 70 setan. Nah, hadirin di majelis tersebut, setelah mendengar hadis tersebut, beliau itu dari majelis pulang ke rumah. Pulang ke rumah ingin mengamalkan. Nah, ini ilmu manfaat namanya. Ingin mengamalkan daripada hadis tersebut. Keluar rumah ngambil uang. Ngambil uang niatnya untuk bersodakoh. Karena apa? Ya ingin mengalahkan 70 setan itu tadi. Pas beliau ngambil uang, pas mau keluar rumah, ketemu istrinya. Ketemu istrinya. Mas, mau apa? Kok tak lihat di tangan sampean bawa uang? Oh, mau sodakoh katanya. Mau sodakoh berapa? Misal 100.000. Loh, jangan. Ini buat makan kita. Loh, kan sudah ada makannya. Besok. Ya apa? Gimana? Besoknya lagi. Terus anak kita. Ataupun nanti ini saya ini hamil buat biaya kehamilan. Gimana ini? Mikir panjang. Jadi suaminya ini pokoknya ini. Gagallah dia untuk sodakoh. Akhirnya dia menyampaikan kepada syekhnya. Kok dia ketika keluar rumah kelihatannya sumpah. Dipanggil oleh syekhnya. Kenapa kamu kok sumpah? Enggak, Pak Syekh. Saya tadi itu dengar hadis yang disampaikan oleh Syekh, yang mana orang kalau bersodakoh itu dia itu sama saja dengan mengalahkan 70 setan. Tapi di rumah saya ini ada yang lebih kuat dari 70 setan. Sama istri saya. Istri saya, ya Allah. Ini kadang istri kalau sudah nggak dididik untuk hal-hal kebaikan bersodakoh, sering menghalangi kita akhirnya di dalam sodakoh. Nah, makanya kalau kita mungkin sodakoh, lebih baik nggak usah ngomong-ngomong. Kecuali di situ ada haknya istri juga. Ini uang kita bersama, bukan uang saya saja. Baru itu izin terlebih dahulu. Tapi kalau misal uang pian pribadi, gak masalah, pian nggak usah ngomong. Kecuali di situ ada hak istri, harus izin ya. Karena kalau pian make kalau gak ngomong, berarti sama saja pian ini jalankan sunnah tapi jalankan juga haram, sesuatu yang dosa. Yaitu istri kalau gak dibiasakan, kadang suaminya mau ngirimi orang tuanya gak boleh. Jangan, ini kita masih butuh keperluan banyak ini. Akhirnya apa? Gagal untuk ngirimi orang tuanya. Gara-gara apa? Gak dididik istrinya. Padahal seperti ulun jelaskan di kesempatan yang lalu, kamata dinu dan kalau kita kalau istri itu membiarkan suaminya, memperbolehkan untuk selalu berbuat baik kepada ibunya ataupun orang tuanya, insya Allah anaknya dia akan berbakti juga kepada istrinya ataupun kepada ibunya itu tadi. Karena apa? Kehidupan ini akan ada balasannya. Kama tadinu tudan. Kita berbuat baik kepada seseorang, insya Allah juga kita akan mendapatkan orang yang selalu baik kepada kita.